Halo, shalom. Selamat hari Minggu, cawan semua. Hari ini sama Camin A. Kalau misalnya biasa ada Camin A gitu, kalau ngebales chat itu aku. Sambil sapa-sapa halo. Jangan lupa kita hari ini ngobrolnya santai aja. Boleh sambil minum teh, sambil makan, sambil minum. LOJF Indo udah di sini. Halo, ini paling semangat. Kita sambil menunggu yang lain ya. Gimana kabarnya semua? Apakah sehat-sehat walafiat selama masa pandemi ini? Karena kayaknya udah hampir 2 tahun, banyak yang pusing gitu ya. Shalom Fatlinya aku wave-wavein deh, supaya pada semangat gitu kan. Warga Ethiopia. Waduh, Bapak Kevin Fatli melucu ya Bapak. Agak jauh, ini agak karis Indonesia nih, tapi gak apa-apa deh kalau bisa dipahami. Aku masih mau wave kan. Salam kenal juga semuanya, kalau baru pertama kali melihat muka aku muncul di karis ini, di live IG terutama, karena kan beberapa waktu lalu ada Nila, ada Cecil, kemarin ada Wiwit, hari ini berkenalan sama aku, Aleso, boleh di follow IG-nya, Aleso Pabayo, caelah, gitu. Aku juga salah satu bagian dari tim marketing communication-nya Karis Conference Indonesia 2021 gitu. Pokoknya kalau yang ada sapa-sapa Camin A itu aku. Ini kita kayak lagi video call. Iya. Berasa cuman berdua ya Kak Fatli ngomongnya. Nggak apa-apa Kak. Biasa orang-orang tuh jam-jam segini belum panas. Ntar setelah ini baru panas gitu. Halo shalom. Kalau teman-teman cawan semua ada pertanyaan, silahkan letakkan di question box. Di manakah question box itu? Ada di bawah sebelah kanan. Ada bubble yang bulat itu tanda pertanyaan. Klik aja di situ. Ntar bisa letakkan pertanyaannya. Jadi di sesi Q&A nanti sama LOJF kita akan menyampaikan pertanyaan itu dan bahas pertanyaan itu. Shalom. Shalom Kak Uli. Nah nanti setelah aku akan ada Kak Uli juga yang menjadi moderator. Tapi sabar dulu, Kak Uli super spesial sehingga dia diletakin di ujung-ujung gitu. Kak Kevin, pertanyaannya tentang apa Kak? Tentang karis dong Kak. Masa tentang penjualan atau strategi pemasaran gitu, agak salah ya ini platformnya. Shalom Bro Andi, ini juga paling semangat luar biasa. Shalom. Mau di invite juga yang lain yang masih belum datang sekarang. Mungkin karena jam 7 gitu ya di hari Minggu, masih berleha-leha dalam artian positif gitu, santai-santai sebelum masuk ke hari Senin. Makanya kesannya jadi gimana gitu. Sebentar lagi kita akan mulai live-nya hari ini. Seperti yang cawan semua udah lihat kemarin, hari ini yang akan live bersama dengan kita adalah salah satu komunitas juga yang besar. Tuh, coba diingat-ingat komunitasnya, siapa tahu tiba-tiba aja giveaway dadakan gitu kan. By the way, aku mau cerita juga deh. Aku tuh, apakah cawan di sini suka juga baca renungan harian? Aku tuh suka banget bacaan renungan harian kan. Dan biasa tuh aku sering lupa gitu. Sering banget lupa baca renungan harian atau doa malaikat Tuhan. Tapi super helpful. Mungkin pada tahu aplikasi e-Katolik. Nah, aku sering banget terbantu sama aplikasi e-Katolik itu. Karena di dalam aplikasi itu juga aku jadi sering diingetin, sering ada bunyi notifikasi, lalu daily fresh juice gitu kan. Meskipun biasa orang fresh juice dengarnya pagi-pagi, aku kadang juga malam dengerin fresh juice di situ. Nih, sekalian mau kasih dan berbagi informasi ya. Jadi kalau misalnya belum ada yang download e-Katolik, boleh di-download banget supaya malam, pagi, siang, sorenya tetap kita bisa merenungkan firman Tuhan. Oke, sekarang kita langsung aja invite
salah satu dari rangkaian kari sharing kita, LOJF. Apa nih? Supaya lebih asik. Oke, shalom ko. Shalom, shalom. Halo. Shalom, shalom. Waduh, ini langsung gemetar, langsung beda nih vibes-nya kalau dimasukin orang LOJF hari ini. Apa kabar, Bro? Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Bro Dev. Bro Dev sendiri apa kabar nih? Kayaknya sibuk banget ya akhir-akhir ini jalan-jalan mulu nih. Bukan jalan-jalan. Kebetulan ini baru pulang tadi sore dari Purwokerto. Jadi ada pelayanan ini, malam penggalangan dana untuk pembangunan paroki Santa Teresia Majenang. Itu Oh, bersama Romo Eko Wahyu. oh, yang ngelucu ya, yang khotbahnya suka gemes gitu. Iya, iya, iya. Kemarin dia ngeledekin Uskup Purwokerto karena itu kakak kelasnya sendiri kan. Jadi Astaga. seru banget sih kemarin. Mm-mm. Berarti memang lately lagi sedang banyak juga ya pelayanan-pelayanan ini kok. Nah, termasuk kita kan lagi persiapan untuk Karis Conference nih. Hmm. Nah, itu I'm sure ini bakal seru banget, bakal memberkati banget sih. Ini emang kalau orang yang jaga marketing tuh belum nyampe ke pertengahan di awal-awal udah promosi ya. Udah bikin promosi, udah bikin promosi. Karena pengen share the joy ya kok ya untuk orang-orang. Yes, ya, ya. Kak Kodev kemarin pelayanan pribadi atau bersama dengan LOJF? Kemarin kita pakai nama LOJ Worship, jadi cuma kita berangkat cuma 3 orang, karena kan masih dibatasi dengan prokes dan lain sebagainya ya. Mm-mm. Jadi yang berangkat ya minimum aku sama Samantha untuk yang nyanyi, kemudian ada Bro Iswara juga yang bantu untuk di musik. Mm-mm. Oke. Nah, tadi udah kita singgung-singgung gitu ya, LOJ, LOJF gitu. Beberapa pasti udah tahu lah ya kalau kita satu circle dalam dunia pelayanan ini. Tapi mungkin beberapa yang lain masih awam. Nah, Ya. sebelum kita masuk ke apa itu LOJF, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kodev, aku udah tahu kan Kodev. Mungkin kalau dari Kodev boleh kasih perkenalan singkat. Siapakah bro yang tampan pada malam hari ini menemani live kita? Oke, shalom teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Perkenalkan, mungkin bagi yang belum kenal, namaku David Adinata. Saat ini tertanam dan melayani di sebuah komunitas namanya LOJF. Itu kepanjangannya Light of Jesus Family Indonesia. Oke, nanti ini memang sengaja dipotong-potong dikit supaya makin penasaran nih. Kenapa cuma itu informasinya sengaja supaya kita mengulasnya bisa mendalam gitu ya. Jadi memang salah satu komunitas yang tergabung dalam Karis Indonesia adalah Ya, LOJF. Tadi yang seperti betul. yang Ko Dev sudah sampaikan. Nah selanjutnya kok kalau aku boleh tahu mungkin dari apa itu dulu kali ya, kan pada kayak apa LOJF, apa perbedaannya dengan komunitas yang lain gitu yang sebelumnya. Boleh nggak dikasih penjelasan singkat dan sharing singkat tentang apa sih sebenarnya Life of Jesus ini gitu. Oke, kalau bicara mengenai identitas LOJF, kita itu salah satu komunitas kategorial di bawah Pemikat ya, itu kepanjangannya itu banyak yang nggak tahu Pemikat, itu Pertemuan Mitra Kategorial. Jadi suatu badan dari Keuskupan Agung Jakarta yang membawahi komunitas-komunitas kategorial seperti halnya BPK, KTM, kemudian juga ada Domus Cordis dan banyak banget. Itu ada ratusan komunitas. Itu di bawah moderatornya adalah Romo Edi Mulyono. Gitu. Nah, kita ini sebenarnya komunitas yang termasuk masih muda ya. Kalau Aleso kan tergabung di KTM ya, itu mah sudah benar-benar udah lama, banyak sekali tersebar bahkan tidak hanya di Indonesia tapi sudah internasional. Nah, kalau LOJF sendiri itu berdiri di Indonesia tahun 2011 bulan Maret. Jadi kita termasuk baru 10 tahun gitu. Hmm. Tapi itu kalau anak kecil udah bisa merangkak tuh, kalau udah bisa jalan kaki itu 10 tahun lumayan. Iya. Nah, pusatnya LOJF sendiri itu sebenarnya di Filipina.
Oke. Mungkin teman-teman yang join malam hari ini pernah tahu, pernah lihat atau pernah baca bukunya juga. Yang nulis itu Brother Bo Sanchez. Nah, dia adalah founder dari komunitas Light of Jesus. Jadi ini juga sudah tersebar di berbagai negara di dunia. Kalau FIS sendiri itu nama persekutuan doa kita, itu sudah hampir 250 FIS yang tersebar di berbagai negara. Banyak ya. Ya. Nah, kok kan tadi ngomongin udah nyinggung-nyinggung sejarahnya dikit lah ya, ada Bro Sanchez itu Brother Bo ya biasa kita panggilnya gitu. Iya, Terus betul. bukunya kalau misalnya masih bingung, emang ada penulis itu kalau bacanya yang uh, tangki cinta berarti kamu udah terpapar Nah, ya. Udah terpapar. Atau benar-benar. misalnya di TikTok ada denger lagu dan ku kan menarikmu gitu-gitu tuh. Itu LOJ banget. Kita orang Iya, tahu iya, ada juga iya. loh lagu yang benar gitu. Nah kok aku pengen tanya deh gitu. Kalau ini unik gitu kan Brother Bo sendiri dari Philippines. Lalu gimana sejarahnya gue bisa tiba-tiba ada di Indonesia gitu. 10 tahunan belakangan ini. Dari manakah asalnya gitu. Mungkin kalau David bisa cerita-cerita juga tentang sejarah singkat dari LOJ ini. Oke, ceritanya gini. Waktu itu eh, aku itu kenal Tuhan secara pribadi, benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi sebenarnya di Tumpang Malang. Aku Hmm. ikut itu Yubelium Agung itu. Wah, itu kan seru banget. Itu ribuan anak muda ya waktu itu. Waktu aku masih muda, tapi sekarang masih muda sebenarnya. Udah lama masih gitu. Jadi aku mengikuti selama 7 hari kan seminggu kan waktu itu di Tumpang ya. Nah di sanalah aku pertama kali mengalami Tuhan, terus mengenal Tuhan, mengenal pujian dan penyembahan. Which is sebenarnya aku sebagai orang Katolik yang Katolik KTP, aku cuma tahu bahwa Katolik itu istilahnya ya misa aja, misa pun itu cuma sekedar ikut aja. Makanya waktu aku ke sana, aku lihat ada yang angkat tangan, ada yang tepuk tangan, loncat-loncat. Aku pikir, waduh ini sesat banget nih kayaknya ini bukan Katolik, gua salah nyampe nih. Tapi kok yang loncat kok frater, kok romo, kok suster. Nah, it's something new for me. Jadi waktu itu, tapi yang secara singkat aja, yang pasti adalah aku mengalami Tuhan. Aku mengalami apa ya, bisa melepaskan pengampunan pada waktu itu. Aku bisa melepaskan bebanku. Nah, waktu aku balik dari Tumpang Malang, aku bergabung di satu komunitas di Surabaya. Itu namanya Human Salvation Ministry, HSM. Ya, nah, selama 10 tahun aku di sana sampai 2010. Singkat cerita, akhirnya aku pindah ke Jakarta, itu di awal 2011, dan aku bertemu dengan teman-teman yang rata-rata itu perantau-perantau dan terbiasa pelayanan. Terbiasa pelayanan, mereka terbiasa berkomunitas. Nah, akhirnya kita bikin sel group. Ada 2 sel group akhirnya terbentuk, ya. Cuma kita itu belum punya identitas. Nah, waktu itu kita meeting, kita pengen adain rekoleksi. Kita mau minta visi dari Tuhan, ini mau dibawa kemana? 2 sel group ini. Apakah kita bergabung dengan komunitas yang sudah ada, atau kita bikin yang baru? Akhirnya kita panggil seorang pembicara yang netral lah, istilahnya yang tidak berasal dari komunitas manapun, supaya dengan pikiran, supaya kita benar-benar bisa murni nih minta visi dari Tuhan seperti apa. Oke, waktu kita doa, kita minta vision dari Tuhan, itu semua rata-rata berbicara mengenai, ada yang bicara, aku lihat terang, sinar, maunya berbicara tentang cahaya dan lain sebagainya. Nah, pembicara yang kita undang ini namanya Brother Pakis. Mungkin ada juga beberapa teman yang kenal dan tahu ya. Dia ini ternyata baru aja balik dari Filipina. Dia tinggal selama 2 minggu di Filipina, tinggal di rumahnya Brother Bo Sanchez. Dan waktu itu sebenarnya dia itu rindu banget kalau misalnya LOJ itu ada di Indonesia. Waktu dia share seperti itu, namanya aja Light of Jesus. Kita nggak ilmu cocokologi loh pada waktu itu, karena kita nggak tahu. Namanya nggak tahu, bahwa dia punya kerinduan juga ada LOJ di Indonesia. Tapi istilahnya ini kayak Tuhan benar-benar kasih, aku sampai merinding nih saat ini. Jadi benar-benar kita ngalamin waktu itu dikasih visi sama Tuhan secara khusus
untuk membentuk komunitas LOJF ini di Indonesia. Jadi kita mengadakan pertama kali persekutuan doa kita namanya FIS di bulan April 2011. FIS itu artinya adalah perjamuan. Nah, itu dari mana inspirasinya? Itu dari tentang anak yang hilang. Ketika Bapak melihat ada anak yang hilang, anaknya itu kembali, anak bungsu yang minta warisan sama dia itu kembali. Bapaknya itu lari kan mendapatkan dia, kemudian mengadakan perjamuan untuk menyambut anaknya yang hilang. Jadi tugas kita sebenarnya di LOJF adalah to go for the unchurched. Teman-teman yang terhilang, yang tidak mengerti identitasnya sebagai anak-anak Katolik, anak-anak Tuhan, bagaimana dia hidup seharusnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itu kita harus menjadi terang buat mereka. Seperti itu, Bro Aleso. Thank you, Bro Dev. Aku juga pertama kali baru tahu gitu bahwa ternyata kayak live, sinar dan sebagainya gitu. Sempat tahu dari dulu Koko pernah di ASM dan baru ngeh juga ternyata sama kita pertumpangan geng gitu. Oh, iya. Berubah setelah dari tumpang itu. Nah, Ya, to be honest, teman-teman KTM itu sangat-sangat memberkati sih. Karena banyak sekali anak-anak muda yang mengalami hidup baru itu ketika mengikuti retret baik di Tumpang, Cikanyere. Aku salah satu dari mereka. So, I'm grateful. Aku bersyukur ada teman-teman KTM yang selalu semangat juga melayani. puji Tuhan ya. Pokoknya intinya yang penting semangat evangelisasi kita tetap sama ya, share the good news, share the gospel gitu to the people. Meskipun cara komunikasi kita beda-beda. Nah, ngomongin tentang cara komunikasi dalam tanda kutip ya, quote unquote beda kan. Misalnya KTM ini mungkin dia kayak kayak gitu atau ke pelayanan kalau di Immanuel ada pelayanan adorasi. Tapi kalau ngomongin LOJF, the thing that we will remember adalah tentang praise and worship gitu. Karena wah, brandingnya tuh PW banget gitu. Nah, gitu ya? Iya, soalnya apalagi udah dari namanya aja tuh nggak cuma Life of Jesus, ada worshipnya itu loh. Jadi kayak itu nama tim pujiannya bro, tapi nama komunitasnya LOJF, Light of Jesus Family. Sedangkan nama tim worshipnya itu Light of Jesus Worship. Nice, ya. Cuman kan tim pujiannya juga aduh berat kalau denger LOJF ya, yang ada W-nya, LOJF worship-nya gitu. Ini harus diterangkan supaya kita tidak kemana-mana gitu. Selalu ingat banget, makanya aku ingat kayak beberapa tahun lalu, kalau Dev sempat ke Pontianak gitu, waktu pertama kali. Iya, ketemu kamu ya. Iya, aku yang kayak, gila, di Katolik tuh ada ya tim pujian penyembahan yang kayak gini, keren banget gitu loh, maksudnya sangat-sangat well prepared gitu. Habis itu mereka juga pujian penyembahannya the thing that lots of people anak muda cari selama ini gitu. Nah, kenapa sih rasanya deket banget sama pujian penyembahan LOJ ini kok? Gitu. Apakah memang ditekankan dalam hidupnya sehari-hari gitu, ataukah memang ada apa gitu kalau di LOJ sendiri dengan worship ini? Ya, sebenarnya kita tidak merasa bahwa kita adalah yang terbaik di dalam pujian dan penyembahan. Justru sebenarnya kalau kita mengerti mengenai pujian dan penyembahan itu kan tidak sekedar masalah musik atau lagu yang bagus, tapi yang Tuhan cari kan itu hati yang menyembah. Nah, ini banyak sekali sebenarnya komunitas-komunitas yang mereka itu sangat-sangat bagus, termasuk KTM. Can you imagine? Sebenarnya pujian dan penyembahan itu yang penting adalah hadirat Tuhan dan kuasanya. Aku bisa mengalami hidup baru, mungkin bisa dibilang, oh itu frater yang nyanyi, itu suster yang nyanyi, atau ada orang awam yang nyanyi. Mungkin kalau kita dengar, oh suaranya mungkin biasa-biasa aja, katakanlah seperti itu. Tapi sebenarnya bukan itu esensinya. Esensinya adalah ketika hadirat Tuhan itu ada di dalam sebuah pujian, itu yang bisa mengubahkan orang kan. Nah, kalau bicara mengenai LOJF sendiri, kenapa kelihatannya dekat sekali dengan pujian dan penyembahan? Kita sebenarnya mengajarkan di komunitas kita bahwa pujian dan penyembahan itu adalah salah satu cara untuk berdoa. Jadi tidak ada sama sekali kita punya aturan ya di dalam komunitas LOJF, oh kamu harus pujian dan penyembahan sekian lama dan lain sebagainya. Nggak ada. Karena kita tidak berdevosi ke sana. Karena aku menyadari gini, yang Tuhan lihat dari kehidupan kita itu adalah buahnya.
buah dari kedekatan kita sama Tuhan. Nah, pujian dan penyembahan, devosi kepada Bunda Maria misalnya, atau cara berdoa, adorasi, atau hening, banyak sekali kan di Katolik, kaya sekali kan. Itu adalah cara-cara kita untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Dan yang lebih dilihat sebenarnya adalah buah, bukan caranya, tapi buah dari kehidupan orang tersebut. Karena gini, aku punya teman, oh dia suka hening, dia nggak suka yang rame-rame. Terus aku nggak bilang gini, oh itu salah. Dengan kata lain, aku bilang bahwa oh pujian penyembahan lebih baik daripada doa hening atau doa yang lain, doa rosario. Enggak, tapi lebih dilihat itu, oh iya ya, orang ini doanya caranya hening. Tapi cara hidupnya itu melambangkan, memperlihatkan karakter Kristus. Nah, itu yang dinamakan kehidupan dia itu menghasilkan buah yang baik sesuai dengan siapa yang dia sembah. Jadi, kalau bicara soal pujian dan penyembahan itu cuma salah satu cara berdoa. Tapi aku kalau ditanya, aku secara personal, cara aku berdoa melalui pujian dan penyembahan. Seperti itu. Dan di persekutuan doa kita memang kita itu ada pujian dan penyembahan. Tiap kali kita feast, kita selalu mengawali dengan ekaristi, kemudian kita ada pujian dan penyembahan, kemudian ada pewartaan firman. Jadi musik itu salah satu alat evangelisasi yang kita rasa cukup efektif untuk menjangkau teman-teman. Gitu. Karena kalau kita mengerti pujian dan penyembahan itu sebenarnya isinya apa sih? Itu sebenarnya pewartaan firman yang dinyanyikan. Nah, tapi kalau yang nyanyikan ini dia punya kedekatan sama Tuhan, disitulah pujian yang dinyanyikan ini tidak sekedar hanya untuk dia pribadi, tapi bisa membawa menyadari kehadiran Allah. Jadi bukan, kan ada yang bilang, oh pujian dan penyembahan itu menghadirkan Allah. Enggak, Allah itu maha hadir, cuma kita nggak aware. Setuju. Kita nggak peka dengan kehadiran Tuhan. Dengan pujian dan penyembahan membuat kita bisa tahu bahwa Allah itu ada bersama dengan kita saat ini. Nah itu, jadi seperti itu kira-kira. Aku suka banget sih kok, maksudnya lately aku juga merenungkan hal yang sama gitu. Instead of ada perkataan yang bilang bahwa mari kita mengundang Tuhan, atau misalnya mari kita Tuhan itu ada di sini, ini apa, atau kayak kita menemukan Tuhan. Soalnya kata-kata itu terminologinya seolah-olah Tuhan itu sibuk kemana sampai dia harus diingat. Padahal sebenarnya as for me, I do believe that harusnya kita mohon supaya kita diberikan rahmat untuk menyadari dia lewat pujian penyembahan tadi kan. Karena dia benar tadi maha hadir. Nah, ngomongin tentang pujian dan penyembahan gitu kan. Sebenarnya ya kita percaya, ini kita disclaimer harus kasih tahu bahwa di dalam gereja Katolik kita mempercayai penyembahan tertinggi tetap ada dalam ekaristi dan itu tidak tergantikan. Gitu, tidak tergantikan. Sakramen adalah yang paling kita junjung karena Allah maha hadir di situ. Cuman bicara, makanya tadi penting ya teman-teman harus perhatikan bahwa praise and worship dalam pembaruan karismatik adalah cara berdoa gitu. Cara kita berdoa, cara kita mengalami Tuhan lewat doa-doa itu. Kalau dari Kodev sendiri tadi juga sempat singgung, personally suka praise and worship. Kalau boleh tahu, apakah Koko punya pengalaman pribadi gitu dengan praise and worship ini sehingga menyukai cara doa dengan gaya praise and worship kok? Seperti aku bilang tadi, aku itu mengalami Tuhan. Ketika ditumpang itu ya karena pujian dan penyembahannya. Kemudian ketika aku pulang ya, aku kan mulai nih mencari lagu-lagu rohani. Sayangnya sedikit sekali hasil karya orang-orang Katolik dalam hal ini adalah lagu-lagu bisa dibilang bukan lagu liturgi ya, lagu-lagu yang kita rasa kata-katanya itu relevan dengan keadaan yang sekarang, up to date seperti itu ya. Nah, aku pernah waktu itu zamannya masih komputer, itu layarnya tulisannya masih hijau, ada Winamp. Wah, ketahuan nih umur gue berapa. Winamp. Nah, ada satu lagu. Waktu itu aku putus asa, dalam keadaan putus asa, nggak ada harapan. Aku ingat ada satu lagu, judulnya adalah Pelangi Kasih.
Wih, itu waktu aku dengar, aku pakai pakai headset ya. Itu ada orang tuaku, itu aku sudah kayak mau nangis. Ketika aku nggak ada harapan, di situ dibilang bahwa tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Waduh, itu benar-benar kayak aku kayak merasakan Tuhan itu ngomong kepada aku secara pribadi. Kamu jangan putus asa, kamu jangan putus harapan. Nah ini juga bisa sangat-sangat berguna dan menguatkan kita di terutama kayak masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Mm-mm. Jangan remehkan bahwa itu bukan sekedar lagu, tapi itu firman Tuhan, itu Tuhan sedang ngomong lewat lagu. Karena di dalam lagu itu ada musik yang bisa masuk ke dalam perasaan dan jiwa kita. Apalagi ditambah dengan firman. Jangan salah loh, itu kalau dalam musik itu ada powernya. Di dunia sekuler, sebuah lagu itu bisa membuat orang itu sampai bunuh diri. Bisa. Dengan Ya. lagu ini, ngikut liriknya apa. Nah, iblis memakai itu untuk apa? Dia punya visi, misi. Kita, Tuhan melalui kita, bisa memakai pujian dan penyembahan ini justru untuk menyampaikan harapan, membawa sukacita, menyatakan kuasa dari Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang mendengarnya. Ini aku mengalami itu secara pribadi. Aku bisa ngomong sama Aleso malam hari ini. Kita bisa berbincang-bincang, kita bisa mempersiapkan sebuah acara conference. Karena apa? Karena aku mengalami Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Jadi sampai akhir hidupku pun itu aku tidak akan bisa dipisahkan dari caraku. Karena aku merasa itu adalah cara yang paling relevan bagi aku secara personal untuk aku bisa dekat kepada Tuhan. Tapi tentu saja benang merahnya adalah kamu mau berdoa hening, kamu mau pujian penyembahan. Benang merahnya adalah kita bersatu sebagai orang Katolik di dalam Ekaristi. Iya, benar. Amin. Kok aku note banget tadi, saya sangat note banget sama perkataan Koko yang bilang kalau iblis itu punya cara untuk mempengaruhi kita di zaman sekarang lewat lagu. Ya tahu ya, Betul. liriknya kita nggak perlu bedah malam hari ini. Tapi Tuhan juga luar biasa ya, sesuai dengan perkataan para rasul bahwa di mana banyak dosa, di situ kasih karunia Allah berlimpah-limpah gitu. Jadi dia switch Yes, gitu. Ya kan? Dia yes. switch yang awalnya iblis yang punya visi misi, dia mendatangkan karunia di situ. Dan juga mengutip dari Bapak Gereja kita kan mengatakan, Bapak Agustinus gitu, kalau kita berdoa dan menyanyi dengan baik, maka kita berdoa 2 kali gitu. 2 kali, ya. Yeah. Super powerful. Ya, kalau dari ini kok, kan kita udah ngomong bahwa Koko punya personal experience. Sekarang kan LOJ gitu, udah semakin besar ya, ada di mana-mana, banyak orang juga yang join. LOJ juga banyak pelayanan ke tempat-tempat tertentu, salah satunya Pontianak yang dulu aku kunjungi gitu, beberapa tahun yang lalu. Ada nggak kok cerita-cerita dari teman-teman kita ini, pengalaman-pengalaman setelah mendengar pujian dan penyembahan tadi gitu? Perubahan mungkin, rasa tersentuh mungkin gitu. Justru kita itu kenapa kita terus melakukannya, istilahnya kita berkarya, kita bikin lagu, kita bikin tim pujian LOJ Worship, kita recording dan lain sebagainya, karena kalau diceritakan itu sih banyak ya, cuman aku bisa bilang bahwa memang ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan itu gitu loh. Jadi itu sangat-sangat efektif untuk kita mewartakan, karena kita keliling itu terbatas sebenarnya. Tapi sekarang dengan media digital, terutama musik kan, semua masuknya ke digital ya. Jarang orang udah beli CD itu jarang banget ya. Toko-toko CD pada tutup semua kan. Nah, kita mungkin lokasi di Jakarta nih. Tapi lewat sekarang media-media musik, kita bisa mewartakan kemana aja. Jadi evangelisasi yang paling efektif salah satunya itu melalui musik. Gitu. Udah terkenal banget soalnya. Pagi ini banget tuh aku cek WA storyku kan di HP. Lalu aku lihat omku tuh ada acara rohani apa di gereja. Backsoundnya lagu LOJF, padahal dia di Kalimantan. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Wah, gila, OJF ini udah meroket ya di bawah Tuhan di Indonesia gitu. Lagu-lagunya udah terkenal juga, visi juga terkenal. Dulu tuh even orang-orang Pontianak yang aku kenal, mereka rela ambil cuti, lalu berangkat ke Jakarta untuk ikut acaranya LOJF gitu. Memang Iya, waktu itu aku mendatangkan kenal uang. sama ada Kojohan segala ya. Kita Wah, waktu itu iya, launching iya. album yang kedua. Itu ada beberapa rekan Pontianak, kemudian Makassar juga hadir. Ya kita bersyukur, bukan karena kuat dan hebat kita sebenarnya, tapi karena ya ini memang visi yang Tuhan kasih ya. Itu salah satunya melalui pujian dan penyembahan. Mm-mm, mm-mm. Puji Tuhan. Thank you, Kodev. Mengingatkan buat teman-teman semua yang kalau ada pertanyaan, boleh taruh di question box atau di live. Ntar bisa saling tanya-tanya. Aku udah simpan sih beberapa pertanyaan. Tapi kalau misalnya pertanyaan live, boleh banget. Jangan Wah, sulit-sulit loh bro. iya, jangan yang tentang dalam-dalam ya. Nanti kita jatuh salah jawab. Tapi aku pribadi, kalau aku boleh share, aku tuh dibantu banget sama lagunya LOJ dulu, LOJF, yang Unshakable. Itu kan Oh, lagi booming ya. Kelihatan banget umur ngikutin LOJF-nya berapa tahun yang lalu tuh lagu Unshakable. Dan waktu itu aku juga benar di dalam apa ya, satu fase hidup yang kurang baik lah. Waktu itu masih di ya. Kalimantan gitu. Dan denger lagu itu kan, You're unshakable, you are faithful. Aku tuh apa ya, berkali-kali nyanyiin lagu itu kayak we will not be shaken, we will not be shaken gitu. And I do believe sampai hari ini kenapa bisa sampai di stage ini adalah karena Tuhan pakai juga pujian penyembahan LOJF hari itu gitu untuk membantu aku bisa memilih lah sesuatu yang benar dan tetap bertahan gitu. Puji Tuhan bro. Ya, puji Tuhan. Berarti sekarang ini ya kok, maksudnya kalau aku tuh sangat terinspirasi lah banyak dari Kodev biasa ngepost tentang praise and worship gitu kan. Soalnya di kalangan kita atau teman-teman Katolik masih beberapa masih bingung gitu. Oh, di Katolik ada ya praise and worship gitu. Ada ya ternyata. Emang sepenting itu ya lagu. Soalnya orang pikir ya udah nyanyi-nyanyi aja gitu. Tanpa diketahui bahwa menyanyi kita itu sebenarnya kita sedang berdoa loh gitu. Kita Iya, sedang ngomong loh ke Tuhan gitu. betul. Ini buat Sebenarnya pujian dan komunitas. penyembahan itu di Katolik bukan sesuatu yang baru. Jadi ini untuk kita biar tahu aja ya. Di Katolik itu sebenarnya ada dua jenis musik, Mm-mm. dua jenis lagu. Yang pertama adalah nyanyian liturgi, yang kedua adalah nyanyian dan musik non liturgi. Hmm. Yang kita sering kali ketahui adalah karena kita cenderungnya misa ya. Nah itu pasti lebih ke liturgi atau lagu-lagu Latin yang seperti itu ya. Karena kita Mm-mm. menganggap oh itu Katolik. Mm-mm. Sedangkan begitu kita dengar lagu-lagu yang pop gitu, pop rohani, itu identik dengan teman-teman kita denominasi yang lain. Mm-mm. Kita harus jujur, kita harus akui, bahkan di persekutuan doa karismatik atau komunitas kita pun, kita nggak lepas pakai lagu teman-teman tetangga kita, benar nggak? Hmm. Itu Benar. hasil karya mereka. Nah, bagi sebagian orang menganggap, itu bukan Katolik. Sebenarnya yang membedakan lagu itu Katolik apa enggak, sebenarnya adalah penciptanya kan. Mm-mm. Tapi kan sebenarnya lebih dalam lagi liriknya kan. Benar Apakah liriknya. liriknya itu sesuai dengan kita punya teologi Mm-mm. atau enggak? Benar. Seperti itu. Nah, berawal dari pengalaman aku pribadi, ya aku harus akui, aku harus jujur mengakui bahwa aku diberkati oleh lagu-lagu teman-teman gereja tetangga. Mm-mm. Aku diberkati karena aku merasa liriknya relevan. Tapi juga di dalam hati aku mikir, aku rindu suatu saat di persekutuan doa Katolik, ya komunitas-komunitas Katolik di luar dari liturgi itu bisa punya lagu sendiri. Jadi kita harus jadi tuan rumah di rumah kita sendiri, misalnya seperti itu. Nah itulah kenapa akhirnya aku ketemu dengan beberapa teman, ada Iswara, waktu itu ada Sisi Indonesian Idol di komunitas kebetulan ya. Mm-mm. Kita membentuk LOJ Worship. Ada Bella juga, itu sebagai manajer kita. Ya adalah banyak teman-teman yang punya talenta yang luar biasa. Aku ini cuma bantu ngumpulin aja lah. Mereka ini punya talenta. Aku heran, banyak sekali orang-orang Katolik ini tapi nggak ada yang fokus bener-bener bikin lagu yang pop ini bro.
gitu Mm-mm. loh. Ya. Kalaupun aku lihat yang Katolik-Katolik cenderung carinya otomatis ya lagu-lagu teman-teman Kristen. Kita harus akui seperti itu. Nah, berawal dari sanalah kita konsisten, berusaha konsisten. Pokoknya 2 tahun sekali kita akan bikin album. 2 tahun sekali. Nah, saat ini juga ada teman-teman dari HSM Worship, mungkin ada tahu ya. Itu komunitas aku yang dulu. Mereka juga sekarang konsisten untuk bikin album juga. Mm-mm. Mm-mm. Aku sempat Seperti ada itu. dengar Nah, juga tuh lagu-lagunya. iya, ayo, aku rindu suatu saat benar-benar kita bisa menyanyikan lagu-lagu hasil karya kita sendiri. Mm-mm. Bahkan sekarang kita juga bekerja sama dengan label Impact. Lagu Mm-mm. kita tidak terbatas hanya untuk teman-teman Katolik, tapi sekarang general. Bahkan kita itu di tag di IG-nya LOJ Worship. Ketika ibadah teman-teman kita ya, yang gereja lain, itu pakai lagu kita juga. Mm. Wah, itu benar-benar sebenarnya kita nggak pengen ada tembok, ada batasan. Selama kita bisa mewartakan Yesus, bahkan terlepas nggak cuma agama Katolik, Kristen, kalau bisa ada orang lain yang lagi butuh atau kehilangan harapan, mereka bisa menemukan harapan ketika mereka mendengar lagu-lagu pujian itu gitu loh. Amin, amin. Mm-mm. Benar. Aku juga merindukan hal yang sama gitu, karena kan supaya satu ya pasti lebih orisinil, sama yang kedua kita nggak perlu capek memilah-milah mana lagu yang sesuai dengan teologi kita atau enggak, karena kan kita juga Iya, nggak bisa menutup mata saking banyaknya lagu dari teman-teman komunitas gerejawi yang lain gitu. Kadang ada yang nggak, tanpa kita sadari tidak sesuai lah sedikit dengan apa betul, yang diajarkan betul. oleh gereja kita gitu kan. Makanya dengan adanya LOJ Worship atau HSM buat album merasa lebih safe karena berasal dari saudara dalam rumah yang sama gitu. Iya, Oke, kalau dia sendiri berarti perjalanannya udah kurang lebih 11 tahun. Melayani juga ada di beberapa tempat gitu. Kalau ngomongin tentang LOJ ini, apa sih yang Koko pengen sampein gitu ke orang-orang tentang LOJ? Tadi kan udah apa nama sejarah, mungkin kayak guys, kalau misalnya kalian merindukan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, bolehlah gabung ke LOJ gitu atau reach out LOJ gitu. Ini kan sekalian promosi perkenalan komunitas ya. Sebenarnya yang kita rindukan sebenarnya bukan orang mengenal LOJ, tapi orang mengenal Yesus melalui LOJ atau komunitas-komunitas yang lain. Ya. Aku nggak pengen terlalu promosi gimana sih bro, karena Hmm. eh, LOJF itu cuma salah satu komunitas Katolik aja. Hmm. Istilahnya kayak kita itu pergi ke mall ya, kita mau makan nih, oh ada food court. Di Hmm. sana kita bisa makan nasi babi, kita bisa makan soto ayam, banyak menu-menunya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa makan, kita bisa sehat, kita bisa kenyang kan. Nah, Hmm. sama halnya dengan komunitas. Uh, LJF hanya salah satu aja pilihan, banyak sekali. Yang kita rindukan justru adalah teman-teman Katolik ini menyadari bahwa kita itu nggak cukup cuma hanya uh, misa seminggu sekali gitu ya. Kita nggak cukup hanya sekedar seperti itu, tapi sebenarnya kalau di gereja Katolik itu kenapa ada lingkungan? Karena gereja sendiri tahu bahwa kita itu harus berkomunitas. Kita perlu satu dengan yang lain. Benar. Hmm. Ada yang menguatkan kita, ada yang mendoakan kita, ada yang care sama kita. Karena hidup itu nggak selalu di atas. Kadang kita di bawah, kadang kita nggak punya semangat, iman kita kadang goyah. Nah kita butuh orang lain untuk support kita. Hmm. Ayo bareng-bareng gitu. Nah itu seperti itu sebenarnya tujuan berkomunitas, dan komunitas adalah tempat yang tepat, yang terbaik untuk kita itu menjadi pelaku firman. Karena ketika kita masuk di komunitas, jangan dibayangkan bahwa oh ini harusnya komunitas rohani, ekspektasi kita orang-orangnya sudah baik semua. Hmm. Totally wrong. Ya. Justru karena ekspektasi kita seperti itu, akhirnya ketika kita menemukan ada anggota komunitas kita kok kayak gini kelakuannya orang yang ikut komunitas, akhirnya kecewanya double. Nah ini salah, karena ekspektasi kita salah. Justru kita punya visi yang sama di komunitas, kita bergerak menuju tujuan yang sama, tapi kita harus menyadari, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Hmm. Ketika ada teman kita komunitas yang nyebelin,
Di situ kita belajar untuk mengampuni. Ketika ada anggota komunitas kita yang lagi down, di situ kita belajar untuk love others, mengasihi sesama, dan banyak yang lainnya yang kita bisa praktekkan dari firman Tuhan. Benar-benar. Dan kalau sampai di komunitas itu semuanya perfect, untuk apa mereka ke komunitas? Iya kan? Gak perlu komunitas, kita Nggak langsung perlu akan komunitas. terangkat ke surga. Iya, jadi Santa Maria semua kalau semuanya nggak ada noda dosa Betul. dan Kita celah. punya semboyan di LOJF, we are community of the sinners. Nice. Wah, baru pertama kali nih aku dengar. Kenapa Komunitas, komunitas bukan tempat untuk kita itu menghakimi. Jangan karena kita sudah ikut sekian lama, kita tahu sedikit firman, kadang-kadang kita jadi sombong rohani dan ngejudge orang lain. Padahal kita juga punya ups and down, nggak selalu kita itu berada di stage yang dekat sama Tuhan, bisa doa, komit, nggak selalu seperti itu. Saya juga pernah mengalami banyak sekali masa di mana jauh sama Tuhan, kehidupan doa nggak karuan, banyak jatuh dalam dosa. Oh iya, tapi itulah hidup gitu loh, dan Tuhan tahu itu. Oke, thank you kok. Tadi udah disampaikan juga sefruit tentang komunitas gitu ya. Sangat setuju. Karena kadang orang suka miskonsepsi waktu masuk LOJ, FKTM atau apapun dikira udah Iya. orangnya. Waktu ketemu macan-macannya baru shock. Padahal kan sebenarnya kita memang diutus ke tengah-tengah serigala-serigala kan. Masa ke tengah-tengah domba gitu. Di komunitas banyak juga serigalanya. Mungkin kita termasuk jadi serigala juga di orang lain gitu, di pandangan orang lain. Nah, kok kita balik lagi ngomongin tentang LOJ, Praise and Worship dan kawan-kawannya. Aku ini termasuk ke Q&A juga sih. Penasaran juga kalau jadi aku ke Bro Dave gitu. Kalau menurut Koko sendiri, pujian penyembahan itu kan Koko karena cara doa tentu tiap hari kan gitu. Adalah waktunya tiap hari atau seminggu sekali gitu untuk melakukan praise and worship ini. Ada nggak sih titik-titik tertentu setelah pertobatan yang ditumpang tadi, PW ini sangat-sangat menyentuh dan mengubahkan Koko gitu. Entah waktu apa gitu. Let's say, kalau aku pribadi pernah waktu aku lagi sakit berat waktu itu. COVID-19 tahun kemarin. And praise and worship changed me a lot from that moment. Kalau dari Kode sendiri, ada nggak sih cerita-cerita personal itu yang bisa Koko bagikan gitu tentang PW ini? Waduh, itu banyak sekali bro. Salah satunya kalau mungkin tahu lagu Ada Dalam Hatiku dari LOJ Worship. Nah, itu ada ceritanya sebenarnya behind the song. Itu Nice. waktu aku ngalamin kekecewaan waktu berada di komunitas. Aku kan masih baru ya, dan ekspektasiku adalah, oh apalagi orang misalnya, wih aku tahu orang ini ketua atau misalnya leader di satu komunitas, bawain firman keren banget di stage. Tapi ternyata waktu tahu orang itu sebenarnya day by day gitu, waduh kok kayak gini, bahkan kata-katanya itu bisa menyakitkan. Waktu itu aku sempat kepikiran aku mau keluar, ya kan? Tapi justru kembali ketika aku datang kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan, aku dapat firman. Di situ dikatakan bahwa pengharapan kepada manusia itu mengecewakan. Kamu cuma bisa berharap kepada Tuhan aja. Nah, itu aku dapat lagu itu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Cuma Tuhan yang ada dalam hati kita, Tuhan yang ada dalam hidup kita, dan it's more than enough. Jangan berharap kita mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan itu dari orang lain. Cukup dari Tuhan, dan itu nggak perlu ditambahin lagi, dan itu yang membuat kita whole, penuh, utuh. Ketika kita itu melekat sama Tuhan. Kalau sudah punya Tuhan, kamu nggak perlu yang lain. Benar. Seperti itu. Nah itu pengalaman pribadi bro. Jadi banyak. Aku juga barusan berapa hari yang lalu aku dapat sebuah lagu. Ya nantilah aku share di lain waktu. Tapi itu benar-benar menguatkan aku banget. Oke. Thank you banget kok. Aku kembali lagi mau meneguhkan perkataan tadi karena I feel the same thing like exactly pengalamannya seperti itu gitu. Sebagai anak muda gitu kan, aku sekarang yang pasti masuk ke namanya life quarter crisis dan sebagainya gitu. Praise and worship tadi itu kadang karena itu cara doa,
Tuhan pakai gitu ya lewat lagu-lagu tadi untuk mengarahkan kita ke jalan yang harusnya kita tempuh gitu. Menyadari bahwa kalau katanya Saint Teresa of Avila, solo Dios basta gitu. Hanya Tuhan saja Hmm. yang cukup. Kalau yang lain udah Yes. nggak penting. Atau kayak hidup Ya. bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan gitu kan. Dan aku tuh suka banget waktu tadi Koko ngomong, aku ingat lagi sama satu quote Santo Agustinus yang beliau katakan, kita itu tercipta dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dan diri kita tidak akan pernah tenang sampai kita kembali kepada Tuhan gitu. Yes. Dan having that praise and worship environment gitu di sekitar kita selalu menyadarkan kita bahwa ini loh purpose of life lo gitu loh ke depannya. Jadi ada circumstances apapun yang terjadi, always living in God presence through praise and worship. Remind aja gitu kayak gue tahu besok nggak mudah hidup, gue tahu banyak cemoohan, tapi I wanna keep on moving forward gitu. Tetap pengen maju, Ya. tetap pengen maju gitu. Betul banget. Dunia itu istilahnya apa ya? Selalu menawarkan sesuatu yang akhirnya membuat pandangan fisik kita itu kabur. Benar. Dengan ambisi-ambisi, dengan segala apapun yang kita harapkan kita bisa capai di dunia. Bukan itu tidak boleh. Tapi kadang kita melupakan esensi yang terutama, kita lupa bahwa hidup di dunia ini kan cuma sementara. Berarti makanya Tuhan bilang, pikirkanlah hal-hal perkara-perkara yang di atas, lebih daripada perkara-perkara yang di bawah di dunia ini gitu loh. Tapi kebalik. Gitu. Karena ambisi kita, karena keinginan daging kita, karena daging kita kalah kuat. Roh kita itu kalah kuat sama kedagingan kita. Nah, salah satu cara makanan dari roh itu adalah firman. Dan pujian dan penyembahan itu firman Tuhan yang dinyanyikan seperti aku bilang tadi. Dan itu memberi makan roh kita semakin kuat, kita bisa mengendalikan diri. Benar. Menekan kedagingan kita, meskipun kadang kita juga bisa jatuh ya, seperti aku bilang tadi. Iya. Gak Dan selalu supaya perfect. mendatangkan buah ya kok, pujian penyembahan Betul. tadi. Gitu. Betul. Lots of people juga ngomong kayak gini, si A, misalnya si Dave atau si Aleso, rajin banget pelayanan. Tapi hidupnya ada A, B, C, tiba-tiba jatuh, ngomongnya nggak benar, gaya hidupnya nggak oke. Kadang aku mikir, yang harus diubah adalah sifat gue, bukan gaya gue memuji dan menyembah Tuhan gitu loh. Lucunya, Ya. kita itu hidup di dunia yang berpikir bahwa yang harus diubah berarti lu nggak usah terlalu suci, pujian penyembahan, hidup lu diperbaiki. Benar, hidup diperbaiki, tapi pujian penyembahannya ya nggak perlu dikomentari karena itu udah benar gitu loh sebenarnya gitu. Ada satu hal juga gitu menurutku yang menarik dari pujian dan penyembahan ini. Aku tuh sering banget, kita sebagai orang-orang di pembaruan karismatik tuh kan kadang ditanya, kok berdoanya pakai perasaan terlalu emosional gitu. Kok rasanya kayak cuman fits your emotional needs gitu, bukan ke Tuhan. Dulu aku sempat mikir hal yang sama gitu, kayak oh iya ya, kenapa ya? Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, kita bawa dalam doa, ketemu banyak orang, mengalami sendiri juga, aku jadi questioning gitu. Memang sih berdoa terlalu emosional itu kita nggak perlu lah setiap saat selalu emosional. Tapi kalau dikatakan apakah itu salah? Enggak. Karena kan Tuhan memberikan kepada kita logika dan perasaan supaya keduanya ini mengarah kepada Tuhan gitu kan. Jadi kayak kalau orang mau di LOJ atau misalnya di KTM atau di PDKK menyanyi sampai mereka menangis, nggak ada yang salah. Mungkin itu ekspresi mereka untuk mengasihi Tuhan, ya nggak sih kok? Betul, betul, betul. Kalau kita mau dengerin seperti itu, nggak ada habisnya, bro. Makanya lebih fokus pada tujuannya, yaitu kehidupan kita itu harus menghasilkan buah. Kalau sampai ada orang ngomong seperti itu, kita lihat positif aja. Oh, terima kasih untuk evaluasinya. Berarti mungkin ada banyak hal yang aku harus perbaiki. Jadi, capai aja goalnya. Memang kita nggak bisa pungkiri, karena orang itu melihat apa yang kita lakukan, tidak hanya di pelayanan. Benar. Makanya aku kan bilang ke teman-teman kalau di komunitas LOJF, ayo, kita ini jadi pelaku firman, itu lebih penting. Benar. Jangan daripada jadi pembawa firman, daripada jadi pembawa firman, atau kamu hafal banyak ayat, atau kelihatannya kamu, aku komit, aku bisa 5 jam doa. Tapi kalau misalnya kelakuan kita sehari-hari tidak mencerminkan siapa yang kita sembah, it's zero. Gagal total sebenarnya kita. Benar. Seperti itu. Jadi kita berlomba-lomba seperti yang Paulus bilang, untuk kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus.
Benar. Itu goal kita. Mm-mm. Kayak Mother Teresa, apakah dia pujian dan penyembahan? Ya, dia pujian dan penyembahan dengan hidupnya. Hmm, hmm. Karena pujian penyembahan itu sebenarnya jangan dibatasi cuma masalah lagu, enggak. Pujian dan penyembahan itu sesungguhnya adalah 24 hours dari Iya. kehidupan kita. Mm-mm. Itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, membawa kasih menjadi terang. Itu yang kita kejar terus. Itu pujian dan penyembahan sebenarnya. Dan kalau pertanyaannya adalah, apakah orang Katolik harus pujian dan penyembahan? Dalam arti yang benar ya, nggak cuma di lagu itu, harus. Karena hanya Harus. dengan pujian dan penyembahan itu, kita akan mengalami Allah gitu loh. Dengan perbuatan Ya. kita, firman, rosario, meditasi, yohaning, praise and worship dengan lagu, dan sebagainya. Kalau sampai kita terputus dari pujian penyembahan itu, bagaimana kita ingin mendatangkan buah yang benar? Karena kita kayak pohon anggur yang dilepas dari ininya kan, dari pokoknya gimana gitu. Ya, Make sure benar. kita selalu melekat kepada dia sumber segala sesuatu itu. Ya. Kita mencontoh aja misalnya Bunda Maria. Mm-mm. Bunda Maria itu ada pujian Maria loh. Iya, benar. Kidung Maria Kemudian ya. dilihat kehidupan Maria menggambarkan apa yang dia nyanyikan. Mm-mm. Kehidupan Maria, apa yang dia lakukan? Dia melakukan kehendak Bapa, even though dia nggak ngerti nanti ke depannya seperti apa. Dia harus hamil di luar nikah. Dia harus ngelahirin Yesus yang katanya adalah penyelamat. Apakah dia tahu itu? Nanti anaknya bakalan harus disiksa, disalib, dia nggak tahu. Tapi dia bilang apa? Aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut siapa? Bukan menurut aku, bukan menurut Yusuf atau kata orang, tapi apa kata Bapa. Nah ini esensi dari pujian dan penyembahan yang sejati itu adalah kita kembali kepada kehendak Bapa dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. That is the true praise and worship to God. Men, iya. Setuju. Pokoknya orientasinya harus kepada Tuhan, karena dari dia kita Yeah. berasal, kepada dia kita harus hidup, dan akhirnya kepada dia juga kita akan berpulang nantinya. Gitu ya, Yeah. Ko. Nah, sebenarnya ini sangat tidak ada di rundown, tapi semenjak ngomong sama Ko Dev tadi, I think I wanna talk hal ini gitu. Kita kan ngomong pujian penyembahan dari tadi mostly sharing teori atau pengalaman pribadi kita. Gimana kalau Yeah. kita bawa cawan pada malam hari ini ke dalam suasana pujian penyembahan? 1-2 menit. Boleh Ko Dev pimpin lagu apapun, mungkin boleh Pelangi Kasih, boleh lagu LOJF, mungkin sepatah dua patah kita penyembahan sebentar, baru kita tutup. Waduh, bentar ya. Ya. Tapi ini berbeda. Aku nggak tahu kenapa tadi waktu sepanjang ngomong kayak I think we need to do praise and worship deh, gitu. Kayak kita Enggak lah ya, perlu. ini cuma ini aja. Aku sampai mau nyanyi apa sampai lupa tadi. Apa, tenang kan, ini pasti yang lain deg-degan juga nih. Emang kita banyak surprise ya di Karis ini, teman-teman. Makanya jangan lupa daftar. Lagu ini aja. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Nah ini lagu lama, tapi aku ingat waktu itu aku juga istilahnya lagi down, lagi punya masalah, kayak nggak ada harapan. Tapi Tuhan itu berbicara. Makanya aku bilang tadi, isi dari pujian dan penyembahan itu sebenarnya adalah perkataan Allah, firman Allah sendiri. Itulah ya, waktu kita terbatas ya bro. Ini kita cuma kurang berapa menit lagi dan kita ada meeting habis ini, Karis, conference. Kita 6 menit lagi gitu ya. Boleh. Tadi Koko kan udah nyanyiin sepotong lagu. Meskipun mungkin teman-teman kayak, aduh, we want more. Karena teman-teman pengen more, makanya kita sengaja hari ini tuh informasinya beberapa setengah-setengah supaya teman-teman merasakan sendiri pujian penyembahan di Karis Indonesia Conference 2021. Ya. Ini bridgingnya. Ya.
Ya, benar banget, benar banget. Nanti juga acara ini bocoran sebenarnya ya. Acara Mm-mm. ini akan dilakukan live dari Surabaya. Hmm. Nah, nanti tim pujiannya itu ada dari teman-teman BPN, kemudian dari teman-teman CFM, kemudian juga nanti kita akan ada adorasi bersama teman-teman KTM, dan kita LOJ Worship kita akan berangkat naik mobil ke Surabaya khusus. Kita rindu banget, kita pengen pujian dan penyembahan dengan teman-teman nanti yang ikut conference ini, bro. Cakep. Ini langsung promosi. Ini moderatornya nggak perlu promosi. Benar sekali yang kata Ko Dev bilang tadi. Jadi pastikan teman-teman yang menonton live ini, baik sekarang maupun nanti yang nonton waktu udah di-save, daftar Karis Indonesia Conference Ya, 2021. Karena ini Karis Conference pertama di Indonesia, yang pertama kali gitu. Jadi pastikan Anda menjadi bagian dari sejarah Karis Indonesia Conference ini. Caranya mudah, di bit.ly satu hati satu roh, ada di link bio, klik aja, nanti bakal dapat Zoom, dapat link Zoom-nya. Kenapa harus daftarnya sekarang, nggak nonton YouTube nanti dan sebagainya? Karena nanti kamu punya banyak kesempatan-kesempatan menarik kalau gabung di Zoom-nya, yang tidak dilakukan ya. kalau misalnya join di YouTube. Dan itu terbatas loh, bro. Itu Benar, cuma terbatas. 1.000 orang pendaftar untuk Zoom-nya, bayangin. Sekarang sudah 600-an. Jadi Bayangin ya. kalau misalnya nggak dapat ini ya, nanti ada Q&A dengan pembicara. Wah, beda lah, beda. Experience-nya pasti beda. Ya, dan pembicaranya bukan kacang-kacang ya ini kok ya. Kita datangkan dari banyak penjuru dunia, nggak cuma orang-orang di Indonesia doang. Jadi make sure Ya. acaranya gratis, tis untuk kita yang Hmm. ingin mengalami Tuhan. Jadi langsung daftar aja di Karis Conference. Oke, kalau dari Koko nih, aku minta sebelum kita menyelesaikan live hari ini, karena sebenarnya waktu sudah cemburu dengan kita, tinggal berapa menit lagi, mungkin ada Iya, closing statement dari Kodev gitu, untuk teman-teman oke. yang melihat live ini. Ini sebenarnya yang aku pengen ngomong dan sangat penting. Nggak gampang buat kita itu menerima perbedaan. Mm-mm. Ketika kita itu berada di satu gereja Katolik, kadang kita lupa ketika kita berada di komunitas yang berbeda. Beberapa di antara kita yang kurang dewasa, kita menganggap bahwa kita yang lebih benar, cara kita yang paling benar, komunitas kita yang terbaik, sehingga kita itu seakan-akan jadi beda gereja gitu loh. Padahal kita itu cuma beda komunitas. Mm-mm. Lewat Karis Conference inilah sebenarnya kita ingin menunjukkan juga, kita ingin mengajarkan juga bahwa ada 6 komunitas ya yang saat ini tergabung dan terbuka untuk komunitas yang lain juga sebenarnya, Mm-mm. yang berbeda-beda caranya. Mm-mm. Cara pembinaannya, cara kita evangelisasi, itu beda-beda banget, punya ciri khasnya masing-masing. Tapi perbedaan itu tidak menjadikan kita itu berkompetisi, tapi sesuai firman Tuhan, sesungguhnya adalah kepalanya adalah Kristus. Kita ini tubuh Kristus. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi anggota tubuh yang lain. Tapi sebenarnya kita satu. Nah, kita sebagai orang Katolik ini seharusnya, kalau kita bisa dewasa, Mm-mm. kita akan bisa melihat perbedaan itu sebagai sebuah anugerah yang luar biasa untuk kita bisa saling melengkapi, untuk kita bisa saling menerima satu dengan yang lain meskipun kita berbeda. Kalau di gereja aja kita satu dengan yang lain itu kita tidak bisa menerima perbedaan, jangan heran kalau kita bermasyarakat nanti beda suku, beda ras dan lain sebagainya, akhirnya kita akan kelompok-kelompokkan karena kita punya mentality seperti itu. Tapi Mm-mm. kita belajar bahwa sesungguhnya apapun agamanya, apapun sukunya, semua itu adalah manusia yang dikasihi Tuhan. Nah, itulah spirit dari gereja Katolik. That's why Katolik itu artinya universal, Mm-mm. umum, terbuka untuk semua orang. Itu yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita dewasa dan kita bisa mengasihi orang lain yang mungkin berbeda dengan kehidupan kita. Itu closing statement dari aku. Terbaik, Kodev. Sangat di-wrap dengan sangat baik gitu. Thank you so much, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri live hari ini tidak bisa terselenggarakan kalau tidak atas dukungan media partner kita juga. Ada Liputan 6, ada E-Katolik, ada Aku Tahu Imanku, Jejak Kudus, ada Katolik Fitgram, dan Insta Katolik. Jangan lupa ikuti giveaway, informasi Karis, daftar Karis, dan juga share informasi ini kemana-mana supaya makin banyak orang terberkati.
Thank you so much, Ko Dev. Semoga Tuhan berkati. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat malam. God bless, bro.